Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas teman-teman semuanya. Apa kabar? Di sini kita sudah memiliki satu skema, yaitu Redmi 3S. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara men-tracking satu jalur menggunakan file PDF, menggunakan skema PDF. Mengapa kita menggunakan skema dari Redmi 3S ini? Karena Redmi 3S itu memiliki prosesor dari Qualcomm dan juga IC power dari Qualcomm. Oke teman-teman, kita langsung saja kita ekstrak. Selanjutnya teman-teman akan mendapatkan folder seperti ini, lalu klik. Namun file untuk tracking kita gunakan dua ini, antara top button sama skematik. Dan untuk file ini sebenarnya lengkap, ada 1, 2, 3, namun dia tidak bisa di tracking. Tapi tetap saja saya ikut sertakan, silahkan download saja di kolom deskripsi. Sambil kita buat untuk latihan. Pertama-tama kita buka top bottomnya terlebih dahulu, yaitu skema dari mesin handphone atau modul handphone. Kita buka ya, kita klik 2 kali saja. Apabila teman-teman belum memiliki Adobe Reader seperti ini, silahkan download saja, banyak di Google. Download saja lalu install, cari saja cara installnya seperti apa. Nah, ini adalah skema modul dari Xiaomi, modelnya seperti ini. Ini tampak bawah, lalu ini tampak atas ya, mana atasnya ini ya, lalu sebelahnya ini sebelah menyebelah teman-teman. Ini bisa kita perbesar, bisa melalui seperti ini, atau kita klik kanan pada mouse lalu kita zoom, kita blok, dia akan membesar seperti itu. Dan ini lengkap trackingnya. Lalu kita perkecil lagi bisa. Selanjutnya kita klik kanan untuk mengganti dari zoom ke hand tool atau tangan, mouse tangan seperti ini. Lalu untuk select kita klik lagi select, boleh seperti itu. Kita minimalisir. Lalu selanjutnya kita buka skematik diagramnya. Ya, langsung kita klik saja 2 kali. Ini dia penampakan skematiknya. Untuk menangani sebuah handphone yang mati total, jika kita menggunakan skematik seperti ini, pertama-tama kita harus membuka, yaitu namanya skematik diagram dari konektor baterainya. Mengapa kita harus mencari konektor baterai terlebih dahulu? Karena dari konektor baterai tersebutlah awal dari tegangan tersalurkan, awal dari vibat. Vibat pun diproses dari konektor baterai tersebut. Oke, sekarang kita lanjut. Kita lihat di sini sudah ada konektor baterainya. Kita klik kanan lalu kita perbesar, magic zoom. Kita blok seperti ini. Kita blok saja. Ya. Agar supaya teman-teman bisa melihatnya. Banyak sekali skema yang beredar di internet. Teman-teman bisa cari di Google. Namun ada juga yang bisa di tracking seperti ini, ada juga yang tidak bisa di tracking seperti ini. Apa maksud dengan tracking itu? Tracking itu adalah contohnya seperti ini. Di sini konektor baterai, ya, konektor baterai. Di mana letak konektor baterai itu? Coba kita zoom. Inilah konektor baterainya. Berapa kode konektor baterai pada skematik ini? Kode konektor baterai pada skematik ini adalah J501. Kita blok seperti ini, lalu kita copy. Selanjutnya kita buka skema pada modul, karena ini ada 2 skema ya, skema diagram dan skema modul. Kita buka skema modul. Kita klik di kiri pojok, lalu kita klik penjepit kertas, kita klik pencarian, tergantung tipe dari Adobe teman-teman. Lalu kita pastikan yang kita kopikan tadi, lalu kita search. Kita akan menemukan apa yang kita cari dengan begitu mudah dan begitu cepat. Kita klik kanan, kita pilih mirror zoom, kita pilih hand, kita angkat terlebih dahulu, ya. Kita pilih zoom, kita lihat lagi, kita lihat dulu mana yang kita cari tadi, yaitu J501. Kita klik, ini dia, sudah otomatis muncul, diberi tanda sama PDF-nya.
Ini adalah model dari konektor yang ada pada modul. Jika teman-teman biasa melihat pada mesin handphone, mungkin modelnya seperti ini. Ya, ini dia teman-teman. Ini adalah konektor baterai dari handphone Redmi 3S. Jadi posisinya seperti itu. Untuk mengetahui positif negatif dari handphone ini, kita lihat. Kita akan kembali ke modul diagram. Di manakah positif negatif dari konektor ini? Kita akan cari VBAT yang namanya VBAT. Kenapa harus kita cari VBAT? VBAT adalah tegangan, nilai tegangan baterai yang ada pada handphone tersebut. Karena baterainya akan, ini konektornya ya, konektor baterai, dia akan masuk ke sini, konektor baterai, lalu akan menghasilkan tegangan output yang senilai dengan tegangan baterai, yaitu dinamakan VBAT. Kenapa dinamakan VBAT? Arti dari VBAT adalah volt baterai atau tegangan baterai. Selanjutnya, tegangan VBAT ini akan disuplai kemana? Pasti setelah konektor baterai akan ada yang namanya IC charger. Yang mana IC charger? Kita cari. IC charger tidak akan jauh-jauh dari konektor baterai. Ini dia IC chargernya, teman-teman. Ini adalah IC charger. Ya. Kita buka seperti ini, lalu kita blok, kita perbesar. Di IC charger ini kita belum tahu. Kalau kita lihat seperti ini apa sebenarnya ini maksudnya? Ini untuk teman-teman teknisi pemula. Kalau untuk teman-teman senior, ya pasti seperti ini udah dihafal di apa ya? Di atas kepala atau di bawah kepala ya. Oke, kita lanjut. Kita akan men-tracking ya. Kita akan mencari jalur VBAT ini dari konektor baterai masuk ke IC charger melalui pin yang mana? Apakah benar VBAT ini akan masuk ke IC charger? Oh ya, tunggu dulu, kita pastikan terlebih dahulu ya. Kita ke IC charger yang tadi. Kita ke IC charger, kita perkecil sedikit. Di manakah letak dari input IC charger ini? Karena dari tegangan VBAT tadi masuk ke IC charger ini, IC charger ini pun akan menghasilkan tegangan, berbagai macam tegangan untuk komponen-komponen yang lain. Kita akan tracking. Kita buka VBAT-nya ya. Kita copy terlebih dahulu. Kita perbesar ya, agar supaya tidak susah-susah untuk mengetik. Kita ketik, kita klik kanan di mouse, lalu select all, blok seperti ini, lalu copy. Bukan kopi susu, copy. Kita perkecil, kita masuk ke blok pencarian, perkecil ya teman-teman. Kita masuk ke IC power yang tadi. Ini dia ya IC powernya. Ingat, IC power tidak akan jauh-jauh dari konektor baterai. Jadi sangat mudah untuk mengetahuinya. Di mana konektor baterai, di situ pasti ada IC charger. Kita akan cari. Kita klik lagi di pencarian. Kita kopikan. Kita hapus terlebih dahulu pencarian sebelumnya. Lalu kita pastekan seperti ini, lalu kita cari. Secara otomatis ini akan menuju ke VBAT. Jadi file PDF ini fungsinya men-tracking secara otomatis tujuan yang kita inginkan. Ini adalah VBAT, teman-teman. Jadi VBAT ini masuk dari konektor baterai tadi yang dihasilkan oleh baterai VBAT, lalu masuk ke IC power. Kita perbesar lagi biar teman-teman bisa lihat. Ya. VBAT. Coba. Ya, ini dia VBAT. VBAT pun ada beberapa
macam di sini ya, ada beberapa VBAT yang ada di sini, tinggal kita cari VBAT yang mana kita butuhkan. VBAT itu banyak. Dan VBAT ini bukan hanya masuk ke IC power, namun dia akan masuk ke beberapa komponen yang lain yang membutuhkan tegangan VBAT. Seperti RF dan IC ya, terutama untuk RF dan IC-IC yang lain ya, yang membutuhkan tegangan VBAT. Oke. Setelah tegangan VBAT masuk ke IC charger seperti ini, dia masuk. IC charger pun akan langsung mengelola tegangan untuk dihasilkan ke komponen-komponen yang lain. Salah satunya adalah VPH PWR. Apa itu VPH PWR? VPH PWR ini adalah tegangan yang dibutuhkan oleh IC power. Jadi dari IC charger masuk VBAT dari tegangan baterai akan mengeluarkan output yang sangat penting dibutuhkan oleh IC power, yaitu VPH PWR dengan nilai 1,8 volt. Kenapa 1,8 volt? Karena IC power dari Qualcomm membutuhkan tegangan 1,8 volt. Jika kemarin kita bahas dari konektor baterai, dia bisa langsung saja masuk ke IC power tanpa membutuhkan perantara seperti ini, atau menggunakan perantara seperti ini pun tegangannya tetap sama nilainya keluar. Namun ini akan berbeda. Ya teman-teman. Jadi dari input IC charger ini masuk tegangan VBAT seperti ini. Baterai min dan baterai plus akan mengeluarkan beberapa tegangan, yaitu salah satunya adalah VPH PWR. Di IC charger pun akan terjadi proses suplaian tegangan dari USB seperti ini, USB in 1 2 untuk proses pengecasan nanti. Ya. Setelah dari USB masuk, dia proses lalu keluar di charger out ini. Charger out pun ada beberapa pin. Ya. Jadi jika di sini tidak mengeluarkan tegangan charger out, kita lihat di sini ada kapasitor. Coba lihat lebih jelas lagi. Di sini ada kapasitor, teman-teman. Kapasitor 0506. Di manakah letak kapasitor 0506 tersebut? Coba kita copy. Kita lihat di modul, di skema pada modul handphone. Ya. Kita klik di pencarian. Kita hapus di pencarian awal. Kita masukkan pencarian barunya, lalu kita search. Ini dia. Inilah output untuk charger. Jadi dia akan masuk lagi ke konektor baterai tadi. Konektor baterai yang ini untuk proses pengecasan. Jadi dari baterai, dari USB dia masuk ke sini terlebih dahulu, lalu masuk lagi ke baterai, konektor baterai untuk proses pengecasan. Oke, kita lanjut. Setelah kita menemukan tegangan input dan output dari IC charger, akan menghasilkan tegangan yang disebut dengan VPH PWR. Tegangan ini akan masuk ke IC power. Di mana letak IC power tersebut? Dan sebelum kita lanjut ke IC power, kita harus mengetahui terlebih dahulu di manakah letak IC charger ini pada modul handphone. Contohnya, kita tidak mengetahui di mana letak IC power, di mana letak IC powernya. Kita tinggal mengkopikan ini. U0501. Kita copy. A-nya tidak usah di copy, karena yang kita butuhkan adalah
kode dari skemanya. Kita buka di modul, ya, skema modulnya kita buka. Lalu kita buka ke pencarian, kita delete, kita masukkan copy and paste-nya, kita cari. Otomatis dia akan melingkari di mana lokasi IC charger tersebut. Kita tinggal mencari lagi IC charger, coba kita besarkan, berarti IC charger ada di sekitar sini. Kita lihat, setelah sebesar itu kita lihat lagi, inilah IC charger. Berarti IC charger itu berdekatan dengan konektor dari on off atau volume, teman-teman. Di manakah letaknya? Kita perkecil agar supaya lebih jelas lagi. Jika pada modul handphone ini letaknya ada di sini. Jika kita lihat di handphone yang sebenarnya, ya sama saja. Ini dia IC powernya. Jadi kita tidak, oh jangan-jangan ini apa ya? Ini IC apa ya namanya? Kita bisa saja mencari IC-IC ini di skema. Itulah kegunaan dari skema. Inilah IC powernya. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke diagram lagi. Kita lanjut turun ke bawah. Di mana IC powernya? Ya, kita perkecil terlebih dahulu. Kita lihat IC powernya, VPH PWR. Oke teman-teman, ini dia IC powernya. Kita masuk ke buck converter. Jika teman-teman mau mencari, wah ini dia kode 8937, pasti IC power. Di mana input dari IC power ini? Kita perbesar lagi. Inilah VPH PWR tadi masuk ke IC power melalui C0801 dan 0802. Di manakah letak komponen C0801 ini dan 0802 pada modul handphone? Tinggal kita buka lagi di modul ini, tapi sebelumnya di copy dulu kodenya tadi. Nih ya, kita klik kanan, selektor, lalu kita copy salah satunya. 01 pasti akan berdekatan dengan 02. Kita hapus pencarian lama, lalu kita masukkan pencarian baru, kita paste, kita search. Ini dia, teman-teman. Dia berada di sekitar modul ini. Tinggal kita perbesar. Apakah benar dia di sini? Kita perbesar terlebih dahulu. Ya. Kita perbesar. Lalu kita lihat pencarian kita tadi. Kita klik. Ini dia. 0801. Pasti 0802 di sekitar sini. Berarti VPH PWR-nya tadi dari IC charger akan masuk ke salah satu kaki kapasitor ini. Lalu dia menuju ke IC power. Yang mana IC power di sini? Jika teman-teman belum mengetahui, teman-teman tinggal kembali lagi ke diagramnya. Lihat kode IC powernya berapa? Ya. U0701. Ya tinggal dikopikan. U0701 tinggal kita copy. Seperti ini, kita balik ke modul skemanya. Kita paste, lalu kita search. Mana? Ini dia IC powernya. Dia tunjukkan. Inilah IC power dari handphone Xiaomi ini. Kita perbesar. Ini dia IC power dari Xiaomi. Letaknya pasti berdekatan dengan resistor yang kita cari tadi. Di mana letaknya? Kita perkecil sedikit. Lalu kita
Cari. Apakah dia berdekatan? Jika susah mencarinya, tinggal dia diklik lagi. C 0801. Jika susah mencarinya, ya dicari lagi, di tracking lagi. Nah, ini dia. Dia dari sini masuknya ke IC power ini. Jadi jika IC power ini tidak hidup, kita ukur terlebih dahulu tegangan yang ada di sini. Karena tegangan ini output dari IC charger untuk menghidupkan IC power ini. Di mana letak IC power? Pada mesin handphone yang sering kita lihat. Karena ini hanya modulnya, kita buka lagi. Saya akan kasih lihat teman-teman ya, IC powernya. Ini dia. Namun IC powernya di sini sudah dimakan tikus. Kenapa? Karena handphone ini sudah beberapa kali masuk ke servis. Yang pertama bermasalah 0,1 ampere, lalu dicabut sana cabut sini, jadilah seperti ini, tembusnya di tempat kita. Setelah kita tanya, loh ini alat-alatnya udah pada kemana? Udah nggak tahu pak, udah hilang atau rontok. Jadi kalau posisi seperti ini, teman-teman pasti bingung, ini IC powernya tipenya berapa, ini MMC nya tipenya berapa, pasti bingung, apalagi CPU nya. Namun jika kita menggunakan skema seperti ini, kita tidak bingung-bingung, tinggal kita lihat, kita klik, oh ini IC powernya, kita klik aja seperti itu, lalu muncul tipe dari IC powernya PM8937. Tinggal kita lihat kode di belakangnya, tidak masalah, yang penting itu kode yang ada di depannya, kode PM, ya kan? Sangat mudah. Untuk mengetahui CPU nya, ya tinggal kita klik tipe CPU nya, ini sama saja karena dia sama-sama Qualcomm. MMC nya, ini dia kode MMC nya. Teman-teman tinggal cari, jadi tidak repot lagi. Jika hilang seperti ini, teman-teman mencari, nanti akan pusing sendiri. Ini wah, mana yang lain? Udah pada hilang, dimakan tikus. Tanpa skema, kita mengeluarkan air mata. Oke, kita lanjut ke file skematiknya. Sekarang sudah kita dapatkan VPH PWR-nya. Dia tegangan dari VPH PWR ini adalah tegangan dari IC charger yang masuk ke input IC power melalui C0801 dan C0802. Lalu dia masuk ke IC power. Akan menghasilkan beberapa tegangan. Ya. Di antaranya VREC S1, VREC X2, VREC S3, S4 sampai S5. Kenapa seperti itu? Karena VPH PWR ini masuk ke IC power, akan diproses lagi tegangannya untuk menghasilkan beberapa tegangan output yang lain untuk perangkat yang lain. Jadi jika tegangan di sini kita ukur, kok ini nilainya tidak ada, sementara di kapasitor ini nilainya ada. Bisa saja dari sini langsung kita jumper ke sini, atau lebih dekat kita ambil lagi ke sini, karena jalur yang ini berhubungan semua. Ini VPH PWR semua, ya teman-teman. Ini. Dan komponen seperti ini sudah pernah saya bahas di video ini. Gunanya sebagai timbal, sebagai penyerat, juga sebagai protek. Jika kapasitor ini rusak, tegangan ini akan ngedrop. Ini akan terlindungi. Jadi berapa filter dia lalui, berapa timpang, berapa pengaman yang dia lalui. Dia akan masuk, VPR-nya akan masuk ke Fin S1, menghasilkan VREC S1.
Di sini berpasangan. F in S1, output S1, ground S1, in S1. Jadi dia berpasang-pasangan. Bagaimana jika tegangan di sini masuk? Kita ukur di kapasitor ini tegangan nilainya 1,8 volt itu ada. Loh kok Vrec-nya kok nggak ada tegangannya? Sementara nilai tegangan pada Vrec S1 adalah 1P225. Pas kita ukur, loh kok tegangannya tidak keluar? Ada apa? Jangan-jangan IC powernya yang bermasalah. Kita pasti vonisnya seperti itu. Jangan dulu. Kita ukur terlebih dahulu di kaki konektor 0803 ini. Teman-teman, apakah ada tegangan di sini? Ya. Jika tegangan di sini ada, berarti inputnya bagus. Karena jika tidak ada input masuk, tidak akan mungkin ada outnya. Ini inputnya, ini outnya. Ibarat Anda masuk di depan pintu ruang tamu, keluar di pintu dapur. Kalau Anda tidak masuk di pintu ini, gimana caranya Anda keluar di sini? Lewat atap? Nggak mungkin. Jadi diukur terlebih dahulu di sini. Di mana letak C 0803? Ya seperti tadi. Kita copy lagi. Jika menggunakan skema seperti ini tidak ada susahnya. Teman-teman tinggal download sambil melakukan latihan. Menggunakan skema ini saya akan sediakan di kolom deskripsi. Lalu kita pastikan ya, di manakah letak dari resistor kapasitor yang VPH PWR yang masuk ke IC power tadi. Yang lebih dekat. Kita lihat. Dia di sini. Kita perbesar. Kita lihat kode kita cari 0803. Ini dia. Berarti dia melalui ini inputnya. Pasti salah satu kaki kapasitor ini akan ke negatif dan satunya ke positif. Positif itulah inputnya. Dia akan masuk ke IC power ini dan akan menghasilkan tegangan output untuk kebutuhan perangkat lain. Di sini tegangan outputnya ada Vrec S1, S2, dan S3 sampai S5. Jika kita ukur di sini tegangannya ada, sementara keluarnya di sini loh kok tidak ada. Sementara jumlah tegangan di sini adalah 1P225. Setelah kita ukur, ternyata tegangannya 0. Apa yang harus kita lakukan? Ya, pasti teman-teman berpikir, IC powernya rusak, harus diganti. Jangan dulu. Teman-teman harus lihat Vrec S1 nilai tegangannya adalah 1P225. Lihat Vrec S2 berapa nilainya? Kan sama. 1P225. Jika tegangan ini yang bermasalah, teman-teman bisa ambil dari sini. Jumper ke sini. Jika dia melalui LDO yang hilang, ukur dulu di LDO-nya sini, lilitannya. Ada tidak? Kalau memang tidak ada, ambil dari lilitan ini. Kan nilainya sama. Kalau memang di sininya tidak ada, ambil aja dari sini. Siapa tahu dengan melakukan penjamperan, handphonenya hidup tanpa harus mengganti IC power. Oke teman-teman. Nah, setelah IC power ini menghasilkan semua output yang dibutuhkan oleh perangkat lain, tegangan-tegangan ini akan masuk ke, ada yang ke MMC, ada yang ke CPU, dan
perangkat-perangkat yang lain. Namun, ada beberapa tegangan yang akan masuk kembali, outputnya yang akan masuk kembali ke IC power ini. Dia akan kembali di sini dengan melalui LDO yang lain. Gunanya untuk apa? Gunanya agar supaya tegangan yang masuk ke sini akan masuk ke input LDO yang lain dan akan menghasilkan output LDO berikutnya untuk menguatkan kembali komponen-komponen, menyuplai tegangan kembali komponen-komponen yang lain seperti kamera, Bluetooth, audio, dan macam-macam. Karena di IC power ini adalah pusat dari tegangan yang akan diolah ke komponen lain. Tegangan mana saja itu yang akan masuk ke LDO. Sekarang kita buka LDO-nya, ya. Kita lihat di sini ada Virec S1, S3 dengan nilai tegangan 1P325. Kita lihat low voltage, high voltage, dia akan masuk ke mana? Dia ini akan kembali turun, akan masuk dari LDO, akan masuk lagi ke IC power. Bagaimana caranya kita mengetahuinya? Kita turun lagi ke bawah. Ya, paling bagus ini teman-teman download sambil kita praktekkan sama-sama. Ini dia maksudnya tadi. Ya. Setelah tegangan semua tadi itu kembali ke LDO dan masuk ke IC power itu akan menghasilkan tegangan-tegangan ini. Micro SD, sensor, MMC, macam-macam, analog, on off, FD Max, apa semua, Konimax, Kadibex, Bluetooth, WLAN, macam-macam. Ini outputnya. Inputnya dari mana? Ya di sebelahnya. Kita lihat inputnya. Karena dia akan masuk lagi ke sini. Coba teman-teman perhatikan. Di sini Virec S3. Tegangan Virec S4 dan VPH PWR. Ya. S4. Dari mana asalnya ini? Virec S3 S4. Ya asalnya dari atas tadi. Dari sini. S3 S4. Dia akan turun lagi lalu masuk ke IC power, akan menghasilkan tegangan untuk output LDO yang lain. Contoh, Virec S3 akan menghasilkan tegangan untuk Virec L1 dan L19. Ini inputnya. Virec L1. Ini L1 outputnya. Dia kemana? Untuk tegangan komponen ini. L1. Lalu L19. Ini. Kita lihat ke bawah. L19 itu mana? 16, 19 ini. L19 sendiri akan menghasilkan tegangan untuk perangkat apa? L19 akan menghasilkan tegangan untuk perangkat Wi-Fi. Seperti ini, kamera. Kamera dihasilkan oleh Virec L17. Ini outputnya. Virec L17 ini dihasilkan tegangan dari mana? Kita tinggal lihat. Di sini. Virec 17 itu yang mana? Ini Virec 17, L17. Virec 17 dihasilkan oleh VPH PWR. VPH PWR ini dari mana? Ya dari IC charger. Dia langsung ke sini. Setelah semuanya tegangannya masuk ke input IC power kembali dan akan menghasilkan output yang ini. Dan mereka pun akan bekerja sama. Satu kali cus akan menyebar kemana-mana dengan
tegangan-tegangan yang lain akan melakukan proses penghidupan handphone. Gitu maksudnya. Jadi kita harus mengerti, oh handphone ini mati total. Mati total apa yang harus kita lakukan? Kita ukur step by step tegangan handphone tersebut. Yang pertama ya dari vibatnya. Tidak mungkin teman-teman mengukur handphone mati total langsung di IC power. Tidak tahu, kalau jika saya pribadi, saya akan mengukur dari vibatnya terlebih dahulu. Karena vibat itu adalah awal dari tegangan standby. Vibat berkali-kali saya katakan, vibat adalah tegangan yang sudah ada sebelum power dihidupkan. Tombol on dihidupkan. Ini. Dan dia dihasilkan dari konektor baterai. Setelah vibat, dia akan masuk ke IC charger. Untuk mengetahui masuk IC chargernya seperti apa ya? Seperti tadi kita tracking. Dia akan masuk kemana? Outputnya akan masuk kemana? Oke teman-teman. Jika teman-teman sudah ke IC power loh. Ini IC power. Mas Abi bilang ini pasti larinya kemana ini tegangannya? Ini gunanya untuk apa? Kira-kira tegangan IC powernya mana? Ini IC charger, untuk IC power yang mana ya? Jangan-jangan yang ini. Loh kok susah? Kita langsung ke IC power saja, nggak usah susah. Ya teman-teman. Teman-teman langsung ke IC power aja. Jadi teman-teman langsung ke IC power. Teman-teman sudah tahu cari kodenya seperti tadi. Oh IC power. IC power kita lihat di skema. Buck converter untuk awal, tegangan awal, pemprosesan tegangan. Inputnya yang mana? Inputnya itu pasti di sebelah kiri. Ingat, setiap input IC di sebelah kiri. Dan di sini pun output. Teman-teman harus melihat ini tanda panah. Ini akan keluar. Oke, adapun yang ini timbal balik bisa. Ini akan keluar. Inputnya yang mana ya? Ini tanda panahnya masuk, bro. Apa gunanya jalur-jalur ini? Gunanya jalur ini adalah apabila jalur ini putus, teman-teman bisa menjumper. Ya. Apabila jalur ini putus, teman-teman bisa mengambil jalur dari sini. Ataupun tegangan di sini hilang, ya teman-teman harus balik lagi ke sini, ke IC power yang tadi, IC charger. Di jumper lagi dari sana, diukur VPH PWR nya ada tidak. Gitu. Jadi itulah fungsinya teman-teman. Jika kita menggunakan skema seperti ini, kerusakan handphone akan sangat mudah kita ketahui. Tapi dengan catatan, kita harus mengerti terlebih dahulu cara menggunakan skema itu seperti apa. Teman-teman bisa download ini di kolom deskripsi sambil melakukan latihan, pelajaran. Maaf, saya tidak menggurui, cuman ingin berbagi pada saudara-saudaraku. Saya tidak bisa memberikan apa-apa, hanya ini yang saya bisa bagi. Ilmu saya tidak bawa mati, makanya harus saya bagi. Mudah-mudahan saya dapat amal. Dan untuk teman-teman yang mau, monggo diklik jempol ke atas biar saya semangat. Adanya teman-teman dekat, saya ajar satu-satu. Tapi nanti aku dikatain sombong lagi. Wah, Mas Abi buka tempat mengajar ya. Gila Mas Abi. Ya, yang terbaik buat kita belum tentu baik untuk orang lain. Oke teman-teman, cukup sekian dulu pembahasan kita kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan jempol ke atas, subscribe, komen di bawah jika ada yang ingin dibutuhkan. Mudah-mudahan saya bisa jelaskan satu persatu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.